Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan membahas materi mengenai integral. Ya, ini adalah bab terakhir pada semester 2. Integral secara umum memiliki rumus yaitu jika f(x) sama dengan ax pangkat n, maka bentuk umum integralnya adalah integral f(x) dx hingga integral ax pangkat n dx. Nah, jika turunan pangkatnya dikurangin 1, maka integral pangkatnya akan bertambah 1. Ini A-nya, koefisien depannya, dibagi dengan pangkat ditambahkan 1, terakhirnya plus C. Jadi, jika kita tuliskan integral ax pangkat n dx sama saja dengan A per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus C. Ya, ini adalah rumus umum atau bentuk umum dari integral tak tentu. Kita ke contohnya. Yang pertama, kalau misalnya saya punya fx-nya bentuknya fx-nya bentuknya adalah konstan atau konstanta, fx sama dengan 5 misalnya, maka integralnya integral 5 dx sama saja dengan 5. Kalau tidak ada, kalau konstan ini kan sebenarnya artinya adalah 5x pangkat 0. Ya. Karena diintegralkan, maka pangkatnya ditambahkan 1. Nah, koefisien di depannya juga dibagi dengan pangkatnya ditambahkan 1. Terakhirnya selalu ada plus C-nya. Ya, ini yang menjadi pembeda sebuah hasil integral. Ada plus C-nya di sana. Ini 0 tambah 1 jadi 1. 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. X pangkat 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Atau boleh tidak kita tuliskan jadi 5X plus C. Jadi kalau kemarin kita punya konstanta diturunkan hasilnya 0, kemudian punya linier diturunkan jadi konstan, ya ketika kita bicara materi turunan, maka ketika kita bicara materi integral, justru kebalikannya. Kalau konstan, maka jadinya linier. Kalau kemarin linier jadi konstan, karena kalau konstan akan jadi linier. Ya, pangkatnya atau derajatnya akan naik 1. Begitu juga kalau kita punya soal linier. Nah, 5x misalnya. Maka ketika kita integralkan, integral 5x dx. Ini berarti 5x. Nah, kalau seperti ini, pangkatnya nggak ada tulisan apa-apa, itu sama aja dengan pangkat 1. Ditambah 1. Nah, ini dibagi 5-nya 1 plus 1. Plus C. Nah, kalau kalian perhatikan, ini pangkat dengan pembagi ini pasti selalu sama ya. Kemudian ini akan jadi 5 per 2 X pangkat 2 plus C. Nah, jadi kalau tadi konstanta diintegralkan jadi linier, kalau linier diintegralkan jadi pangkat 2 atau kuadrat. Gitu ya.
Yang selanjutnya, kalau misalnya saya punya kuadrat, apa yang terjadi? Kalau saya punya kuadrat, 5x kuadrat, maka integral 5x kuadrat dx sama dengan 5x2 tambah 1, 5 kali x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus c. Maka dia akan menjadi 5/3 atas 5 ya. 5/3 x pangkat 3 plus c. Jadi nanti kalau kalian punya fungsinya x pangkat 3, pasti integralnya akan jadi pangkat 4. Kalau misalnya x-nya pangkat 5, maka diintegralkan jadi x pangkat 6 dan seterusnya. Dengan diakhiri dengan plus c ya. C itu apa? C itu sebuah konstanta, sebuah bilangan atau angka. Kemudian kalau misalnya operasinya kita gabungkan nih. Misal saya punya fx 2x kuadrat plus 3x plus 4. Ini. Saya gabungin nih. Ada kuadratnya, ada linearnya, ada konstantanya. Ini tandanya saya bedain deh. Yang satu minus. Ya, jadi ada plus, ada minus. Kalau diintegralkan, integral 2x kuadrat tambah 3x min 4 dx, maka dia akan menjadi 2 per, ya, kalau biar kalian nggak bingung, ini pangkatnya dulu deh, 2 plus 1. Nanti bawahnya ini tinggal ikut 2 plus 1 juga. Kemudian 3 x pangkat 1 plus 1, ini juga 1, dibagi 1 plus 1. Dikurangin 4x, 0 plus 1. Ya, ini kalau kalian mau tulis boleh, seperti ini. Akhirnya adalah plus C. Maka ini akan menjadi 2/3 x pangkat 3 ditambah 3/2 x pangkat 2 dikurangin 4/1 x pangkat 1 plus C. Jadi 2/3 x pangkat 3 plus 3/2 x kuadrat min 4x plus C. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, ini kalau kita menggabungkan dengan dua operasi tambah dan kurang, atau tambah dengan tambah, kurang dengan kurang sama aja. Ya, jadi kalian bisa langsung integralkan masing-masing seperti ini. Kemudian ada lagi bentuk kuadrat seperti yang nomor 4 ini bisa disajikan dalam bentuk yang lain, misalnya fx sama dengan x plus 4, kemudian 3x min 2 misalnya. Nah, kalau seperti ini kan jadi kesannya seperti ada perkalian antara dua fungsi. Nah, kalau perkalian antara dua fungsi ini tidak bisa sembarangan langsung mengintegralkan, sama seperti ketika bicara turunan, perkalian dua buah fungsi tidak bisa langsung seperti yang tambah kurang tadi, ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Dan jika nanti kalian ketemu soal seperti ini, yang paling mudah adalah kalian mengubah dulu bentuknya. Jangan dulu diintegralkan. Kalau bentuknya seperti ini kalian bisa kalikan pelangnya dulu seperti ini. Jadi ini 3x kuadrat min 2x plus 12x min 8. Ini jadi 3x kuadrat min 2x tambah 12x jadi plus 10x min 8 seperti ini. Ya, ini fx-nya, ini masih fx, belum integralnya. Maka kalau mau diintegralkan, integral 3x kuadrat tambah 10x minus 8 dx sama dengan
Ini jadinya 3x kuadrat plus 1 per 2 plus 1. 10x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 min 8x plus C. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, ini min 8x boleh. Kamu tulis 0 plus 1. Atau boleh langsung 8x juga nggak apa-apa. Ya, ini 3 per 2 tambah 1 kan 3. 3 per 3 berarti 1. 1 tidak perlu kita tulis ya. Ini jadi boleh x pangkat 3 langsung. Plus 10 bagi 2 ini 5x kuadrat min 8x plus C. Nah, kadang-kadang kalian mungkin pengen meyakinkan diri kalian bahwa jawaban kalian itu betul. Nah, kalian bisa melakukan proses kebalikannya tadi. Ya, ketika ini diintegralkan hasilnya seperti yang ini, maka caranya kalau pengen dikembalikan ke dalam bentuk asalnya berarti harus diturunkan. Kalau diturunkan ini kan 3 x pangkat diturunkan berarti pangkatnya dikurangin 1, 3x kuadrat. Ini 2 kali 5, ini jadinya 10. X ini min 8. C-nya kan konstanta, kalau diturunkan hasilnya pasti akan 0. Nah, sudah sama belum dengan soal yang di atas? Kalau sudah sama berarti jawaban kalian sudah betul. Itu caranya untuk kalian mengecek apakah hasil pengintegralan kalian itu betul. Ini untuk yang substitusi ya. Oke. Ini yang tekniknya substitusi. Saya langsung ke contoh soalnya aja ya. Yang pertama, misalnya saya punya soalnya itu X sama dengan akar 2x plus 7 misalnya. Seperti ini, pakai akar ya. Maka kalau mau diintegralkan, integral 2x plus 7 diakarkan dx ya. Seperti ini. Nah, kalau mau diintegralkan dengan teknik substitusi, pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan yang diberikan akar itu kita misalkan jadi U. Ini 2x plus 7 ya. Yang di dalam akarnya aja yang kita misalkan jadi U. Kemudian kita turunkan. U diturunkan jadi DU atau diturunkan jadi 1. Ya, 1 terhadap U. DU itu terhadap U, diturunkan terhadap U. Kemudian yang 2x tambah 7 diturunkan jadi 2. 7 diturunkan jadi 0. Ini 2 dx. Artinya diturunkan terhadap x ya. U diturunkan jadi 1 terhadap U atau DU. Kemudian 2x tambah 7 diturunkan jadi 2 dx terhadap x. Nah, sehingga kita punya DU sama dengan 2 dx. Kemudian di soal ini kan kita adanya adalah dx ya. Sehingga ini ini saya bagi 2. Akibatnya jadi setengah DU jadi 1. Ini kan nggak ada angkanya di sini 1 berarti 1 dibagi 2 yang di sini ya. Jadi setengah DU sama dengan 2 bagi 2 jadi 1. Tidak perlu ditulis, ini jadinya dx. Sehingga soal tadi bisa kita rubah ya. Nah, ini mungkin saya pindahkan ya, saya pindahkan ke samping. Nah, seperti ini. Oke, sehingga saya bisa mengubah soal tadi. Jadi U
akar itu berarti pangkat setengah, seperti ini. DX-nya itu adalah setengah DU. Setengahnya boleh kalian taruh luar sini nggak apa-apa. Ini jadinya DU seperti ini. Ya, kalau sudah, kerjakan seperti biasa. Yang namanya integral kan pangkatnya ditambahkan 1. Berarti U pangkat setengah tambah 1. Kemudian ini berarti setengah dibagi setengah tambah 1 plus C. Nah, plus C-nya jangan lupa ya. Kemudian setengah dibagi setengah tambah 1 kan berarti 1/2. 1/2 itu berarti 3/2. U pangkat ini juga sama 3/2 plus C. Sehingga setengah dibagi 3/2 ini 2-nya boleh kita saling hilangkan. Ya, karena kalau kalian lakukan pembagian, ini kan akan jadi setengah dibagi 3/2 sama dengan setengah dikali 2/3. Nah, 2-nya bisa dibagi. Nanti hasilnya adalah 1/3. 1/3 U pangkat 3/2 plus C. Nah, jika sudah selesai, kembalikan U-nya lagi tadi. Kemudian kalian ingat juga bahwa pangkat 3/2 itu sama aja dengan U pangkat 1/2. Atau boleh juga ditulis 1/3 U kali U pangkat setengah seperti ini. Sehingga akibatnya 1/3 U kali akar U tambah C. Atau kita kembalikan lagi 1/3 ini U ya. U-nya tadi adalah 2x plus 7 akar 2x plus 7 plus C. Seperti itu. Nanti kalian kalau sudah lancar, kalian boleh dari sini ke sini langsung, nggak masalah. Ya. Kemudian ini contoh yang pertama bentuk akar. Kemudian contoh yang kedua, kita coba yang bukan bentuk akar ya, yang pangkatnya tinggi. Misalnya fx sama dengan 3x kuadrat. Oh, jangan 3 dulu deh. X kuadrat plus 5x plus 2 dx. Oh, sorry. Belum pakai dx ya, karena belum diintegralkan. Seperti ini. Pangkatnya pangkat 5 nih. Nah, kalau pangkatnya pangkat 2, kalian masih bisa menguraikan. Kalau pangkatnya 5, pasti butuh waktu yang sangat lama. Ada caranya, ada tekniknya untuk menyelesaikan integralnya, yaitu integral x kuadrat tambah 5x tambah 2 pangkat 5 dx. Atau ini, sebentar. Ada ciri tertentu yang biasanya dipakai. Ya, saya ubah dulu soalnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau dicari nilai integralnya di pangkat 5, berarti integral 2x plus 3 x kuadrat plus 3x tambah 4 pangkat 5 dx seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, integral 2x tambah 3 kali x kuadrat tambah 3x tambah 4 pangkat 5. Permasalahan kita kan tadi di pangkat 5 nih. Nah, kita mau menghandle ini. Biasanya di bagian depannya itu adalah hasil turunan dari yang di dalam kurung pangkat tinggi ini biasanya. Ya, kalau seperti itu maka kita bisa selesaikan dengan metode substitusi. Tapi kalau tidak bisa, maka nanti akan menggunakan teknik yang lain. Jadi jika kalian bertanya kapan saya bisa menggunakan
teknik yang biasa aja, atau kapan saya bisa menggunakan teknik substitusi, atau kapan saya bisa menggunakan teknik parsial, maka kalian lihat, pasti di soal itu terdiri dari dua buah fungsi, yang mana fungsi yang satu adalah hasil turunan dari fungsi yang di sebelahnya, ya. Jadi ini kalau kita buat pemisalan, ini jadinya U sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 4. Kalau diturunkan terhadap U, ini U kan diturunkan 1 DU terhadap U, ini akan jadi 2X tambah 3. 4-nya diturunkan jadinya 0, ini diturunkan terhadap X. Nah, lihat, bentuk ini ada 2X tambah 3 nih di soalnya. Maka soal seperti ini pasti bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Ini 2X tambah 3 dx kan berarti 2X tambah 3 dx. Ini bisa kita ganti dengan du, ya. Itu bisa kita anggap sebagai du. Nilainya sama dengan du. Maka ini akan jadi integral. Yang ini tadi dimisalkan sebagai u. U pangkat 5. 2X tambah 3 dx itu sama aja dengan du. Kalau seperti ini kan jauh bentuknya jadi lebih sederhana, ya. Maka tinggal kita integralkan. U pangkat 6, 1/6. Ya, di depan angkanya kan nggak ada, di depan huruf U-nya tidak ada angka apa-apa. Berarti nilainya ada 1. Ya, plus C. Nah, jangan lupa nih plus C-nya nih. Ya, kalau sudah, tinggal kita kembalikan. 1/6, U-nya tadi apa? Oh, U-nya X kuadrat tambah 3X tambah 4 pangkat 6 plus C. Ya. Terus Bu, kalau misalnya saya mau ngecek jawaban saya betul atau enggak, ya kembalikan lagi ke turunan. Turunnya pakai apa? Pakai aturan rantai. Jadi pangkat 6 kalikan di depannya, kemudian yang di dalam sini diturunkan. Maka nanti pasti kembali ke dalam soal yang asal. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau ngecek hasil integral saya benar nggak sih? Coba turunkan. Kalau salah atau ada yang nggak tepat, nah kamu bisa cek ulang lagi. Salahnya di mana ya? Gitu. Oke, contoh yang ketiga. Saya ngulang lagi ya. Saya ambil soal kayak model yang kedua nih. X sama dengan X kuadrat tambah 3. Ini sepertiga X pangkat 3 plus 3. Nah, ini saya turunkan. Ini pangkat 4 misalnya. Maka integralkan. Ini jadi X kuadrat tambah 3. Ini sepertiga X pangkat 3 plus 3X pangkat 4 dx. Jangan lupa buat dulu pemisalannya. Bu, boleh nggak sih selain U? Misalnya saya pengennya M. Boleh. Saya bikin nih ya. Misalnya M. M-nya adalah, M-nya itu selalu yang ada di dalam yang dipangkatkan tinggi. Di soal itu sepertiga X pangkat 3 tambah 3X. Ini yang dipangkatkan tinggi. Ya. Nah, kemudian saya turunkan. Kalau diturunkan jadinya DM. Nah, sepertiga kali 3 yang di atas, berarti hasilnya 1. Ya. Kemudian kalau diturunkan, berarti pangkatnya dikurangi 1, jadi X pangkat 2. Ini plus 3 dx, karena yang diturunkan adalah yang X-nya. Kalau sudah, cek di sebelahnya. Oh, ini udah sama nih. Ya. Oke, udah sama, berarti ini akan jadi integral M pangkat 4 dm. Integralkan akan jadi
M pangkat 5 1/5 plus C. Atau kita tulis 1/5 M-nya seperti ini. Pangkat 5 plus C. Selesai. Ya, seperti ini. Bu, kalau misalnya ini fx-nya itu cuma x kuadrat tambah x tambah 4 pangkat 5. Kalau saya mau mengintegralkan gimana? Ini jadi x kuadrat tambah x tambah 4 pangkat 5 dx. Nah, coba kita misalkan. Saya misalkan saya mau pakai huruf B deh. Tapi nanti kalau misalkan ya pakai huruf X lagi ya, karena di soal sudah X, nanti jadi bingung. Pakai huruf yang lain. Misalnya ngambilnya pakai B deh. B-nya X kuadrat tambah X tambah 4. Diturunkan jadi DB. Ini 2X tambah 1 DX. Nah, bukan di soal nggak ada 2X tambah 1. Adanya DX aja. Kalau adanya cuma DX aja, berarti ini kita bagi semuanya nih. Ruas kanan sama ruas kirinya kita bagi 2X plus 1. Supaya 2X plus 1 yang di sini nanti jadinya tidak ada. Gitu ya. Tapi otomatis depan yang DB akan ada jadi 2/2X plus 1 DB. Ini DX. Gitu. Ya. Kemudian ketika kita substitusi integral, ini jadinya B pangkat 5, dx-nya adalah 1/2x plus 1. Nah, ini DB. Nah, yang di depan ini kita anggap sebagai konstanta, mau tidak mau ya. Karena variabelnya sudah berbeda, bukan B lagi. Ya, dia X, jadi kita anggap dia sebagai konstanta. Integral, sudah kita hilangkan integralnya, ini integral, kok integral lagi. B pangkat 6 1/6 plus C. Nanti yang di depan sini ada 1/2x plus 1. Nah, ini nanti akan jadi 1/2x plus 1 dikali 1/6. B-nya tadi apa? X kuadrat plus X plus 4 pangkat 6 tambah C. Ini jadi 1/12x plus 6. X kuadrat plus X plus 4 pangkat 6 plus C. Gitu ya. Oke, jadi ini cara untuk mengintegralkan bentuk yang pangkatnya tinggi, bentuk yang pangkatnya integral gitu ya. Ada lagi kalau misalnya saya punya fx sama dengan 2x plus 1. Nah, yang ini akar. Ini x kuadrat plus x. Misalnya begini. Ya, sama caranya kayak tadi. Kalau saya mau mengintegralkannya 2x plus 1 akar x kuadrat plus x dx. Nah, gitu ya. Ini saya misalkan dulu. Saya misalkan apa ya? Saya mau pakai huruf P misalnya. P sama dengan yang dijadikan P yang mana? Yang di akar. Ya. Plus X. Jadi DP sama dengan 2X plus 1 DX. Nah, udah kelihatan tuh bentuknya ada 2X plus 1 DX. Ya. Maka ini akan bisa saya rubah jadi integral P pangkat setengah. Nah, untuk yang akarnya nih, kemudian 2X plus 1 DX-nya kita ganti jadi DP. Maka ini jadi P pangkat 3/2, ini 1/3/2. Plus C. Ya, sudah tahu ya, dari mana 3/2-nya ya. Kemudian angka 1 yang di depan tadi dari mana juga. Nah, kalian saya harap sudah paham.
1/3/2 ini sama aja dengan 2/3. P-nya tadi adalah X kuadrat tambah X pangkat 3/2 plus C. Nah, ini kalian bisa kembalikan. 2/3 X kuadrat tambah X akar X kuadrat tambah X plus C. Sudah tahu ya dari mana yang ini? 3/2 itu sama dengan 1/2. Jadi ini X kuadrat tambah X pangkat 1 dikali X kuadrat tambah X pangkat 1/2. Jadi kalau kalian ketemu pangkat 3/2 itu pasti kalau mau dirubah bentuknya akan jadi seperti ini nih. Demikian mungkin contoh untuk beberapa soal teknik yang substitusi. Untuk yang parsial nanti kalian bisa pelajari sendiri seperti apa. Demikian materi kita untuk yang di integral. Atau boleh saya kasih lagi deh contoh satu, kayaknya saya ada yang belum kasih contoh yang pangkatnya negatif deh. Tapi kalau pangkat negatif itu mungkin nggak saya masukin ke teknik yang substitusi, saya masukin ke yang biasa aja nih yang di atasnya tadi ya. Kayaknya saya belum masuk pangkat yang negatif nih. Iya, saya kasih bentuknya 1/x. Nah, ini agak-agak istimewa nih kalau integral 1/x dx. Ini akan bentuknya jadi ln x plus c. Ya. Jadi kalau khusus untuk bentuk yang 1/x, ini akan jadi ln x plus c. Kenapa? Karena ketika dipangkatkan, diubah pangkatnya, kan dia jadi pangkat negatif tuh. Jadi integral, ini kalau saya ubah ini kan jadinya integral x pangkat min 1 dx. Kalau ditambahkan 1 kan berarti pangkatnya akan jadi nanti ya. Ini akan jadi 1 per min 1 tambah 1 x pangkat min 1 tambah 1 plus c. Nah, ini kan 1/0 x pangkat 0 gitu ya. Nah, ini akan menjadikan dia nilainya sebagai ln x. Karena kan sebenarnya 1/0 itu tidak tak terhingga ya. Jadi nanti dirubah bentuknya jadi ln x. Nanti ada pembahasan khusus untuk yang ln x. Kemudian kalau misalnya saya bentuknya adalah fx sama dengan 1/x kuadrat, apakah ini bentuknya jadi ln x? Nah, kalau yang ini tidak. 1/x kuadrat dx ini dirubah jadi integral x pangkat minus 2. Ingat kalau bentuknya pecahan mau dirubah x-nya pangkatnya akan jadi minus. Nah, ini integralnya kayak biasa aja. X pangkat min 2 plus 1. Ini di depannya nggak ada angka, berarti 1 per min 2 plus 1 plus C. Ini berarti 1 per min 1. Ya, X pangkat min 1 plus C. 1 dibagi min 1 berarti min 1. X pangkat min 1 dikembalikan jadi 1 per X. C, seperti ini. Ya. Nah, jadi ini kalau yang bentuknya negatif. Demikian pembahasan saya kali ini mengenai integral. Ya, integralnya di sini adalah integral yang bentuk tak tentu. Nanti mungkin untuk yang IPA nanti ketemu lagi di kelas 12 mengenai integral yang tentu untuk di matematika peminatan. Ya, oke. Demikian materi saya kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal ujian ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.